Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tugas besar jaringan komunikasi data. Perkenalkan nama saya Ilham Bismanda dengan NIM 11.011.84194. Nama saya Arya Maulana Pinastika dengan NIM 11.011.84128. Nama saya Ismail Widan Fitria, NIM 11.011.84219. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Tujuannya demi kemudahan pertukaran informasi, seringkali dipakai suatu perusahaan, lembaga, ataupun badan institusi agar antar anggota bisa saling melakukan komunikasi. Next. Komponen-komponen yang digunakan ada 4, yaitu yang pertama server, kedua router, ketiga switch, dan keempat PC. Apa itu server dan router? Server adalah sebuah sistem komputer yang memiliki layanan khusus, terutama dalam pengelolaan penyimpanan data dan informasi. Terdapat setidaknya 8 jenis server yang sering digunakan, yaitu web, file, proxy, database, DHCP, HTTP, game, dan mail server. Router adalah sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk mentransmisikan paket data jaringan internet hingga ke tujuan melalui proses routing. Proses routing adalah proses yang menurunkan paket jaringan satu dengan yang lain melalui sambungan internetwork. Next. Apa itu switch jaringan? Switch jaringan merupakan alat dari jaringan yang dapat melakukan bridging secara transparan yang dapat menghubungkan segmentasi dari banyak sekali jaringan peserta dengan forwarding dan berdasarkan oleh alamat MAC. Next. Apa itu komputer? Secara bahasa berasal dari kata bahasa Inggris yaitu to compute, yang artinya adalah menghitung. Dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa komputer adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan data atau perhitungan. Fungsi utama PC adalah pengolahan data input dan menghasilkan output atau keluaran berupa data sesuai dengan keinginan pengguna atau user. Next. Selanjutnya soal sebuah perusahaan terdiri dari 4 buah divisi. Semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda. Kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Gedung 1 terdiri dari divisi accounting, terdiri dari A, PC host. Divisi teknikal terdiri dari B, PC host. Gedung 2 terdiri dari divisi public relation, terdiri dari C, PC host. Divisi marketing terdiri dari D, PC host. Next. Set soal dari pembagian divisi pada kelompok 12 mendapatkan set soal 0. Setiap gedung memiliki 2 buah switch Cisco dan 1 buah router Cisco. Gedung 1 dan 2 terhubung ke sebuah router Cisco sebagai gateway ke web server. IP address yang digunakan adalah 192.168.10.0/24. Dengan metode perhitungan VSLM, IP address web server adalah IP address terakhir yang dapat dipakai di subnet terakhir hasil perhitungan. Next. Apa itu subnetting metode VLSM? Yaitu subnetting merupakan proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Atau subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Sedangkan variable length subnet mask atau VLSM merupakan teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet max yang berbeda tergantung jumlah host yang ada
di network tersebut. Next. Berikut addressing and subnetting. Pada divisi public relation, kebutuhan hostnya 32, prefixnya 26, jumlah host 64, IP tersedia 62. Pada divisi accounting, kebutuhan hostnya 20, prefixnya 27, jumlah hostnya 32, IP tersedianya 30. Pada divisi teknikal, kebutuhan hostnya 16, prefixnya 27, jumlah hostnya 32, IP tersedia 30. Pada divisi marketing, kebutuhan hostnya 7, prefixnya 28, jumlah hostnya 16, IP tersedia 14. Pada divisi router 1, 2, dan server, kebutuhan hostnya masing-masing 2, prefix masing-masing 30, jumlah hostnya masing-masing 4, IP tersedianya masing-masing 2. Next. Sebelumnya, maaf. Akan dibacakan oleh Ilham Gusmanda. Ilham Gusmanda. Subnetmask untuk public relation subnetmask 255.255.255.192. Untuk IP network 192.168.10.0. Untuk IP broadcast 192.168.10.63. Untuk rentang IP hostnya 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.62. Untuk accounting di sini tetap sama dari 3 digit dot di depan. Yang membedakan hanya 3 angka di belakang, yaitu 224 untuk subnet masknya. Untuk IP networknya yang membedakan juga sama yang di belakang dengan menggunakan 64. Untuk IP broadcast 95, untuk rentang IP host 94. Untuk technical tetap sama dengan accounting, dan untuk IP networknya 96, untuk IP broadcastnya 127, untuk IP hostnya 126. Dan untuk marketing menggunakan 240, IP network 128, untuk IP broadcast 143, untuk rentang IP host 142. Dan untuk router 1, 252, dan untuk IP networknya 212. Untuk IP networknya 212. Terus untuk IP broadcastnya 215. Dan untuk rentang IP hostnya 214. Sedangkan untuk router 2, di sini tetap sama untuk menggunakan subnet mask 252. Dan untuk IP networknya 216, untuk IP broadcast 219, dan untuk rentang IP host 218. Serta untuk router server, di sini subnet masknya menggunakan 252, IP network 220, IP broadcast 223, dan untuk rentang IP host 222. Next. Berikut topologi yang kami buat, gambarnya akan seperti ini. Berikutnya saya akan mendemokan connectivity untuk topologi yang kami buat. Jadi di sini kita akan mengirim ping dari PC1 ke PC2 atau sama switch. Desktop, lalu command prompt. Lalu kita coba di PC2 kita lihat IP-nya itu 168.10.91.
Sini terlihat paket terkirim 4, terterima 4 dengan loss 0. Lalu berikutnya kita kirim ke ke PC 3 atau beda switch. Kita lihat IP dari PC 3 105. Seperti tadi ping. Kita lakukan lagi karena tadi salah IP-nya. Di sini paket terkirim 4, terterima 3 dengan loss 1. Lalu kita coba kirim ke PC 5 atau beda gedung. Kita lihat dulu IP-nya 11. Masukkan lagi seperti tadi. Sini terlihat paket terkirim 4, terterima 3 dengan loss 1. Lalu kita coba kirim ke server. Server 154. Lagi di sini. Masih sama, terkirim 4, terterima 3 dengan loss 1. Lalu berikutnya saya coba untuk mengirim pesan ke PC 2 atau sama switch. Sini sukses. Lalu kita coba ke PC 3 atau beda switch. Sukses. Lalu kita coba ke PC 6 atau beda gedung. Ini juga sukses. Lalu di sini kita akan mencoba untuk show MAC address table. Kita langsung buka switch-nya, kecilin ya. MAC address. Ini terlihat jalur-jalur ports yang digunakan dengan PC 1, PC 2, dan ke server. Lalu kita coba di gedung 2 di divisi Public Relation. Ini juga sama port yang dipakai oleh PC 6, oleh PC 5 dan PC 6. Ini juga yang terhubung ke server. Langsung aja di sini mau lihat IP
portnya. Sini enable F. IP root maksud saya, sorry. Ini terlihat IP root yang dari gedung 1. Lalu kita coba di root yang di gedung 2. Ini juga terlihat di IP root gedung 2 sama seperti yang di gedung 1. Mungkin sekian saja demo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.